1 minggu? 1 minggu. Dan kalau di total 1 tahun itu 88 triliun. Oke. Dan saya tarik ke belakang ya. Kenapa inefisiensi anggaran ini terjadi? Ini kan duit udah hilang nih. Udah jadi masuk tong sampah, sebagian jadi pakan ternak. Kenapa itu terjadi? Karena pimpinan BGN yang tidak kompeten. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada meritokrasi dalam pemilihan pimpinan BGN sejak awal. Dalam 1 pekan, bukan ratusan juta, bukan pula miliaran, tapi 1,7 triliun rupiah uang makan bergizi gratis diduga berakhir di tong sampah dan pakan ternak. Hitung sendiri, setahun 88 triliun melayang tanpa gizi. Ekonom Salios, Mas Media, menyebutnya bukan lagi sekedar inefisiensi. Ini kubangan pemborosan massal berdasi. Program yang katanya untuk anak bangsa, nyatanya lebih kaya menyetok sampah bernutrisi daripada perut lapar. Selamat datang di negeri serba gratis. Gratis makan, gratis buang uang rakyat. Oke, jangan dianggap Dadan itu dan kawan-kawannya itu cuma korupsi segitu doang. Cuma korupsi yang namanya MBG. Enggak bro, dosanya gede banget ini orang. Oke, jadi selain tata kelola menurut Anda yang paling penting kita. apa yang harus dilakukan pemerintah? Bang Hensa? Berhentiin dulu. Berhentikan saja dulu. Diulang lagi dari awal. Tapi tolong jangan lip service. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat. Oke, baik. Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf bro ya. Sabar. Jadi maksud saya, enggak nih gue sabar bro. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya nggak bisa. Dan kemudian yang paling penting lagi. Dalam hal ini, kesalahan itu juga sama kolega-koleganya yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan. Yang setiap kali rapat kabinet, ada tuh di ruangan kabinet. Basi tuh orang-orang itu semua. Oke. Mereka Dadan memang salah, tapi para menteri yang tahu dari awal dan memilih bungkam karena takut dimarahi presiden, apakah tidak ikut menjaga korupsi tetap hidup? Hensa membongkar, budaya takut di kabinet lebih kuat daripada keberanian menyelamatkan uang rakyat. Hasilnya, 1,7 triliun seminggu jadi pakan ternak. Siapa ikut bertanggung jawab selain Dadan? Tanya saja, siapa yang paling lama tutup mata di istana? Dan kami apresiasi itu. Tapi kami juga percaya bahwa ada cara-cara untuk melakukan evaluasi secara efektif tanpa harus menghentikan program. Tadi sudah seperti disampaikan bahwa salah satunya adalah intervensi teknologi. Jadi kita berbicara satu intervensi teknologi dalam penggunaan CCTV. Oke, pengawasan ya kategorinya. Lalu tim pengawasan ini juga harus diperluas, Mas Bram. Tidak boleh lagi hanya ada tim pengawasan secara internal yang melakukan audit. Tidak boleh lagi hanya ada representasi dari Badan Gizi Nasional sebagai kepala dapur. Tapi juga harus melibatkan pihak eksternal, penegak hukum, dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat. Jadi di sini kami berkomitmen untuk bersama dengan civil society, dengan NGO, dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi manakala ada penyimpangan sedikit pun itu harus segera ditindak dan juga harus segera langsung dibenahi. Oke, baik, saya ke Bang Hensa kalau begitu. Jadi apa yang bisa Anda lihat? Apakah benar memang ada dua logika yang berbeda, kemudian masyarakat, civil society dengan pemerintah untuk mengevaluasi bersama momentum ini? enggak bro, basi ini pemerintah udah. Dari awal kan masyarakat udah kasih tahu. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan nggak boleh foto. Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah Hentikan, 1,2 juta pekerja bisa kehilangan nafkah. Teruskan, 1,7 triliun seminggu jadi pakan ternak. Ferry bilang moratorium, Rio bilang lanjutkan demi ekonomi. Yang tidak disebut, siapa yang diuntungkan dari program yang bocor besar tapi tetap jalan? Bukan rakyat, bukan petani kecil, tapi mereka yang pintar mengambil untung dari kebocoran yang dibiarkan. Debatnya hebat, tapi uang rakyat tetap melayang. Apa tanggapan Salius? Satu, itu suara dari masyarakat. Pak Prabowo harus percaya masyarakat. Itu satu. Yang kedua,
Kalau bicara tata kelola program, kami mengusulkan untuk di moratorium itu tahun lalu. Sebelum korupsi dilakukan dan redesign. Dan salah satunya adalah kombinasi dengan cash. Kombinasi ya, jadi tidak hanya bergizi gratis tapi juga kombinasi. Tapi melihat konteks hari ini, sekuat apapun masyarakat bilang stop, mereka akan tetap lanjut. Pemerintah akan tetap lanjut. Maka saya cuma mau bilang gini Mas, anggapan bahwa pemerintah tidak akan stop dan masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa, menurut saya juga tidak tepat. Bisa nggak masyarakat stop MBG ini dan mengubah MBG? Dan menurut saya bisa. Satu, jalan pertama yang bisa dilakukan, sekarang ada lebih dari 5 juta masyarakat mampu, itu anaknya menerima MBG. Besok kirim surat ke SPPG atau ke sekolah, minta supaya anaknya dikeluarkan dari MBG. Artinya, dia menyelamatkan Rp15.000 per hari untuk satu anak, Rp300.000 per bulan. Oke, berarti ini konsep bottom up ya? Iya, karena masyarakat yang menengah atas itu sebetulnya mereka tahu bahwa ini adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Kenapa masyarakat harus bergerak? Kenapa harus ada aksi kolektif? Karena pemerintah nggak mau stop. Pemerintah nggak mau mengevaluasi ini. Itu satu. Yang kedua, tadi masyarakat ibu dari Bali, ganti cash saja. Menurut saya ini suara masyarakat yang paling masuk akal. Margin MBG itu 15.000 untuk satu. Kelas menengah diminta mundur dari MBG. Bukan karena jahat, tapi karena uang 15.000 per hari lebih berguna untuk yang benar-benar miskin. Usulan ini kontroversial. Iya, tapi lebih kontroversial mana? Usulan mundur sukarela atau memaksa semua orang menerima meskipun setengah anggarannya berakhir di tong sampah? Negara takut bilang tidak mampu. Padahal faktanya, uang rakyat memang tidak cukup untuk semua orang. Solusi paling jujur justru datang dari rakyat. Yang mampu, minggir dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.